Oke, selamat siang. Ini gue bikinnya siang hari ya. Oke, jadi setelah gue punya hashtag ngoceh sepak bola, ngoceh parenting, sama ngoceh spiritual ya. Tapi apa namanya, yang ngoceh spiritual itu di akun gue yang kedua ya. Nah, ini gue mau bikin lagi hashtag itu lagi nih ya. Hashtagnya adalah ngoceh leadership. Nah, maksudnya apa? Ini gue jelasin dulu backgroundnya ya. Backgroundnya adalah gue dulu sempat, gue berkesempatan ya dulu itu S2, oke, MBA, Manajemen Business Administration. Nah, di pelajaran tentang manajemen pasti kan ada tentang apa namanya leadership ya. Nah, ini gue cukup tertarik dengan pelajaran itu gitu loh. Alasannya apa? Kenapa kok gue tertarik dengan leadership? Karena menurut gue yang namanya leadership itu adalah sebuah usaha dari pemimpin kepada timnya ya. Nah, itu usahanya apa? Usaha untuk memanusiakan manusia. Oke. Nah, kok bisa gue berkesimpulan leadership itu memanusiakan manusia? Sebelumnya, gue mau berterima kasih dulu nih sama Dale Carnegie. Nih ya, Dale Carnegie ya, yang sudah mengadakan leadership training for supervisor. Oke, dan gua mendapatkan certificate of achievement, artinya gua ikut 3 hari apa namanya di mana tuh, daerah mana gue lupa, tapi pokoknya pasti ini seminar ya, training seminar nih, gue dapat sertifikatnya. Terus ini adalah apa namanya buku cetaknya ya, bahannya di sini semua nih. Nah, di video ini gue nggak akan apa namanya jelasin satu buku begini tebel, nggak. Ini mungkin bisa dibilang part 1. Nah, di video-video nanti ngoceh leadership yang berhubungan dengan Dale Carnegie ini, leadership training for supervisor, mungkin gue akan bikin 3-4 part ya. Nanti tergantung lah, gampang gitu. Tapi yang akan gue share adalah hal-hal yang gue tertarik secara pribadi. Oke, ya bener-bener gue highlight lah gitulah ya. Detail-detailnya ya gue nggak bisa kasih, karena kalau mau tahu detailnya kayak gimana ya silahkan anda daftar apa namanya seminar Dale Carnegie ini. Oke, kalau misalnya ini kita udah masuk ke buku ya. Kalau misalnya dilihat dari apa nih, jadwal publik 2025 nih ya, ini untuk leadership training for supervisor itu ada beberapa pilihan di tahun 2025. Oke. Ada yang di Februari, Mei, Juli, Oktober, sama Desember. Ya, ini bisa nanti bisa lo inilah apa bisa dilihat di IG-nya Dale Carnegie. Ya gua nggak kerja sama Dale Carnegie sih, tapi karena ini bagus makanya gua apa namanya promosiin gitu aja ya. Kalau mau nanya-nanya ya boleh gitu, gimana pengalaman gue untuk ikut ini gitu, silakan tanya aja, gue akan share dengan sangat-sangat terbuka. Oke. Nah, oke, ini sertifikat setelah dapat. Terus apalagi tadi yang gue mau share, oh ya, poin pertama yang gua tertarik dengan ilmu leadership ya, dari sini, oke, dari sini nih ya, adalah understanding your own style. Nah, di sini kita ngomongin apa? Ngomongin karakter, oke. Sebenarnya ya, yang namanya karakter ini secara umum tuh ada 4, oke. Ada yang tipe driver, yaitu apa sih driver itu? Dia itu lebih ambisius, orientasi pada hasil, terus lebih mengendalikan, bisa dibilang dia straight to the point. Oke. Pokoknya intinya dia targetnya adalah, di pikirannya adalah target tercapai lah, gitulah, straight to the point. Nah, terus apalagi yang kedua, influencer. Ternyata ini adalah sebuah sifat. Oke. Nah, influencer tuh kayak gimana? Dia tuh lebih ekstrovert. Oke, lebih ekstrovert.
dia pendekatan sosialnya bagus, dia terbuka, dia ekspresif. Oke. Nah, terus ya dia lebih berorientasi pada orang, senang bergaul. Nah, ada yang namanya lagi simpatizer. Ini yang ketiga ya, simpatizer. Dia tuh lebih gimana ya orangnya, sabar, lebih pengendalian diri, lebih pemain tim. Oke. Nah, dia tuh lebih demen sama kondisi yang lingkungan kerja stabil, nggak banyak berubah gitu. Oke. Nah, kalau misalnya ada perubahan, butuh waktu untuk menyesuaikan diri dengan perubahan. Nah, ini biasanya itu kalau simpatizer gini nih, ini nih yang dia tuh lebih cenderung ya pendiam. Dia itu nggak suka dikasih panggung, dia tuh lebih menghindari konflik, dan dalam meeting biasanya dia tuh ya pendiam gitu kan. Nah, kalau nanti lah berikutnya nanti gue bahas tentang masing-masing nih detailnya gimana. Oke. Ada lagi analyzer. Analyzer itu dia lebih berorientasi pada presisi, lebih data orangnya. Oke. Jadi apa data gitu. Dia senang riset berarti ya. Bisa dibilang senang riset lah. Jadi kalau detail juga orangnya. Nah, gua sendiri itu sebenarnya analyzer. Ya detail, ya apa namanya, berpikiran kritis, hati-hati, terus menjaga standar yang tinggi, cenderung tertata dan teratur. Oke. Nah, sebenarnya untuk melihat dari apa namanya karakter ini itu sudah ada pertanyaannya nih. Ada questionnaire begini nih, oke. Yang nanti bisa dikasih nomor, terus nanti dimasukin ke sini. Oke. Nanti tinggal dimasukin terus taruh di chartnya sini. Oke. Nah, ini nanti yang tinggal dilihat mana yang lebih tinggi gitu. Terus yang namanya manusia pada umumnya ya, itu bisa aja dia kombinasi. Oke. Kombinasinya adalah kombinasi misalnya nih ya, driver dan analyzer. Nah, ini sebutannya kalau driver analyzer untuk seorang pemimpin bisa dibilang dia tuh boss from hell. Ini cuman ini aja apa namanya, sebutan aja ya. Kenapa? Jadi dia tuh orangnya straight to the point. Dia orangnya apa namanya, belak-belakan. Oke. Dia orangnya target oriented. Tapi udah target oriented, dia selalu memberikan apa namanya, data-data gitu loh. Jadi detail juga orangnya. Jadi udah dia straight to the point, detail pula gitu loh dengan data-data yang ada. Karena dia analyzer kan. Nah, ada lagi tipe yang kedua, apa? SE itu udah sympathizer influencer. Ini istilahnya boss from heaven. Dia udah orangnya happy, orangnya apa namanya, senang dengan sesama, orangnya ekstrovert, terus tapi juga dia sabar juga orangnya. Jadi dia benar-benar ngomong lah istilahnya gitulah, makanya boss from heaven kan dibilangnya. Ada lagi gabungan dari DI, dia driver tapi influencer. Nah, jadi dia sebenarnya maunya straight to the point, maunya dia target. Tapi di sisi lain dia mudah tersentuh hatinya karena dia punya sisi influencer juga. Jadinya apa? Ya bisa dibilang ini bos galau gitu loh. Di satu sisi dia bisa bilang, kita harus besok kumpul report ya. Terus tiba-tiba bawahannya bilang, timnya bilang, Pak, mohon maaf Pak, ini apa namanya, anak saya lagi sakit Pak, nggak bisa. Terus sisi influencer keluar kan, sisi apa namanya, kepengen mengasihani orang itu keluar kan, ya, berubah dia abis itu. Oke. Jadi ya udah nggak apa-apa, nggak usah, besok nanti aja gitu. Jadi dia galau, tapi abis itu berubah lagi. Pas udah lewat masanya dia berubah lagi, tapi nggak bisa ya, besok harus dikumpul ya. Nah, jadi selalu ups and down. Oke. Nah, terus ada lagi SA, sympathizer analyzer.
ini tipe bos tarsok, entar besok. Nah, maksudnya apa? Dia sabar, dia tenang, dia bisa mengendalikan diri. Jadi kalau ada proyek apa-apa, dia mikirnya detailnya udah detail banget. Kenapa? Karena dia sabar, terus analyzer juga lagi gitu. Jadi misalnya nih ya, mau beli mesin, sabar dia, nggak keburu-buru deh. Kita lihat dulu pasar bagaimana, kita lihat dulu nanti investasinya bagaimana, ini bagaimana. Oh, pokoknya jadinya lama lah. Oke, itu tipe-tipenya. Nah, kenapa kok gue highlights tipe-tipe karakter ini di video pertama? Ternyata setelah mempelajari sampai selesai, ini hampir satu buku ini, satu bahan ini lah ya, 3 hari, itu karakter justru yang menjadi basic dari gimana bertindak selanjutnya. Oke, jadi nanti mungkin gue di video kedua gue akan bahas tentang cara berkomunikasi, cara mendengar, cara berbicara gitu loh. Nah, cara-cara berbicara dan mendengar ini, bagaimana kita menjual ide, bagaimana kita mendelegasikan sesuatu, ini kan semuanya kan pakai seni berbicara kan. Nah, seni berbicara ini kalau nggak sesuai dengan karakter orangnya, bisa kacau tim kita gitu. Jadi mengenal karakter dari tim kita sangat penting. Karena buat apa? Nanti ini buat modal berikutnya, bagaimana kita berbicara, bagaimana kita mendengar. Oke, sampai di sini dulu supaya gak kepanjangan. Ini ngoceh leadership yang bagian yang pertama ya, yang dari Dale Carnegie ini ya. Ya, semoga membantu. Kalau gue nggak males, nanti gue akan bikin juga versi ketikannya. Tapi kalau gue males, ya lu dengerin aja video-video berikutnya. Dan gue sangat mendorong kalian yang tertarik dengan leadership, ataupun yang memang sekarang posisinya adalah sebagai kepala tim, untuk ikut trainingnya. Oke, itu aja dari gue. Semoga menjadi berkat dan menolong. Terima kasih.